Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dan mensimulasikan bagaimana proses belanja pada salah satu e-bisnis yaitu Tokopedia. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Rino Agung dengan NIM A12-2020-06421. Kemudian saya sendiri Diana Yanuaresta A12-2020-06425. Kemudian yang ketiga adalah Sahran Syah Alfat dengan NIM A12-2020-06396. Yang pertama adalah mengenai sejarah Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik yang memiliki konsep model bisnis secara digital atau yang sering disebut dengan e-bisnis. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh di Indonesia dan Asia Tenggara. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dan berorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online dengan bantuan pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya. Tokopedia resmi diluncurkan pada publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk fintech Tokopedia yang terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Selanjutnya pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline mereka secara online melalui Tokopedia. Selanjutnya pada tahun 2019, Tokopedia pun meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan tujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Selain itu, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk halal dan juga layanan yang baik. Selanjutnya mengenai pendanaan dan juga penghargaan. Yang pertama, mengenai pendanaan, PT Tokopedia mendapatkan pendanaan awal dari PT Indonusa Duitama pada tahun 2009. Kemudian, Tokopedia pun kembali mendapat suntikan dana dari pemodal Ventura seperti East Ventures, Cyber Agent Ventures, NetPrice, dan sebagainya. Kemudian pada bulan Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar $100. Dan kemudian pada April pada 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar $147. Selanjutnya pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima investasi sebesar $1,1 miliar dari Alibaba yang merupakan salah satu e-commerce raksasa dari Tiongkok. CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan, kucuran dana ini merupakan investasi murni dan bukan merupakan mengakuisisi Tokopedia. Bagi Alibaba, keputusan ini merupakan strategi agar semakin memperluas jaringan di Indonesia dan Asia Tenggara. Kemudian pada bulan Desember 2018, Tokopedia kembali mengumumkan telah berhasil mendapatkan pendanaan senilai $1,1 miliar atau sekitar 16 triliun dari sejumlah investor. Seri pendanaan tersebut dipimpin oleh SoftBank Vision Fund and Alibaba Group. Valuasi Tokopedia setelah mendapatkan seri pendanaan ini diperkirakan mencapai $7 miliar atau sekitar 102 triliun. Kemudian mengenai penghargaan yang didapatkan oleh Tokopedia, yang pertama adalah Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016. Kemudian menjadi
top 3 chart di Google Play, kemudian menjadi fastest value growth dalam acara Brands Top 50 Most Valuable Indonesian Brand. Kemudian yang terakhir adalah menjadi Best Companies to Work for HR in Asia Award. Ya, barang yang akan kita beli kali ini adalah sebuah monitor LED 24 inch dengan merek ViewSonic VX2841 MH. Monitor ini digandrungi dengan spesifikasi layar IPS 75 Hz, 102% RGB, FreeSync, dan dengan 1 milisecond respon time. Oh ya, sebelumnya, jika ingin membeli suatu barang, maka kita perlu untuk mengecek detail note-nya terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dengan pembeli. Ya, oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membeli secara langsung. Bisa dilihat langkah selanjutnya, kita akan diarahkan pada menu pengiriman dan pembayaran. Pada menu pemilihan pengiriman, kita akan dihadapkan oleh beberapa opsi yaitu next day, reguler, cargo, dan ekonomi. Semua opsi tersebut memiliki jangka waktu pengiriman yang berbeda, yang dimana semakin cepat pengiriman, maka semakin mahal pula tarif yang dikenakan. Pada menu selanjutnya adalah menu ekspedisi. Pada menu ini telah tersedia 3 opsi ekspedisi, yaitu GNT, GNI, dan Tiki. Kalian bebas memilih yang mana saja sesuka hati kalian, tetapi saya memilih ekspedisi dengan tarif terendah, yaitu GNI. Langkah terakhir dalam melakukan pembayaran adalah memilih metode pembayaran. Di sini terdapat beberapa metode pembayaran, seperti secara elektronik, pembayaran di Tokopedia seperti ini adalah secara elektronik. Yang kedua, kartu kredit, transfer virtual account syariah, dan transfer bank. Ada juga nih yang secara manual, yaitu tunai di gerai retail. Ya, kalian bebas ingin memilih yang mana saja sesuka hati kalian dan senyaman kalian. Ya, sebelum membayar tagihan, pastikan kalian telah mengecek semua alamat maupun pengiriman dan kurir yang kalian pilih. Dan di sini terdapat pula asuransi pengiriman, yang dimana setiap waktunya dapat berubah-ubah seiring waktu. Di sini juga terdapat not seperti biaya ganti rugi senilai harga invoice hingga 100 juta rupiah, dengan biaya sebesar 0,40% dari harga invoice dan berlaku pembulatan ke atas. Oke, maka selanjutnya langkah terakhir adalah membayar. Setelah melakukan proses pembayaran, maka langkah selanjutnya yaitu menunggu hingga barang tersebut tiba di tujuan. Proses pengemasan serta pengiriman akan diteruskan oleh penjual yang menjual barang tersebut. Setelah barang tersebut tiba di tujuan, maka akan ada riwayat transaksi sebagai bukti bahwa proses pembelian telah berhasil dilakukan. Dari detail transaksi, bisa kita lihat bahwa ada beberapa informasi yang tertera pada halaman tersebut, seperti nomor invoice, lalu info pengiriman, dan juga rincian pembayaran. Pada bagian invoice pembelian, kita mendapatkan 2 halaman. Pada halaman awal terdapat informasi mengenai tanggal pembelian, metode pembayaran, dan juga ringkasan pembayaran yang terdiri dari potongan diskon yang digunakan dan juga total pembayaran. Berikutnya terdapat beberapa informasi detail mengenai alamat pembeli, nama toko yang menjual barang tersebut, tanggal pembelian, dan juga nomor invoice. Di bawah ada beberapa detail barang yang telah dibeli seperti jumlah barang, berat barang, harga barang, subtotal ongkos kirim, dan juga biaya lainnya. Lalu lanjut ke bawah,
yaitu ada total pembayaran yang telah dipotong, nilai promo, dan juga cashback. Berhubung barang yang telah dipesan dan telah dibayar serta telah diterima tidak memiliki kekurangan maupun kerusakan dan barang datang dengan keadaan sesuai yang ditawarkan oleh penjual sehingga pembeli tidak melakukan retur maupun komplain. Namun, di Tokopedia itu sendiri memperbolehkan fitur untuk melakukan komplain maupun retur. Bisa dilihat pada tokopedia.com help bahwa retur dan pengembalian dana bisa dilakukan seperti tahapan berikut ini. Untuk barang yang dikomplain, tahapannya seperti ini. Kemudian untuk barang yang diretur, ada di bagian bawahnya yaitu retur dan penggantian produk. Ya, bisa disimpulkan bahwa Tokopedia sebagai e-bisnis ini memberlakukan adanya kebijakan retur maupun komplain. Selanjutnya mengenai kasus penipuan yang terjadi pada transaksi di Tokopedia, berdasarkan Tokopedia.com telah melakukan sebuah upaya preventif agar tidak terjadi upaya penipuan dari pihak manapun. Seperti pada halaman berikut ini adalah tahapan bagaimana menghindari penipuan transaksi pada Tokopedia. Kemudian jika ada suatu kendala yang belum terjawab, dapat dipertanyakan lagi kepada pihak Tokopedia. Sistem yang ditawarkan oleh e-bisnis Tokopedia sudah sangat baik karena sistem tersebut telah terintegrasi dengan beberapa partnership yang membuat transaksi pada sistem Tokopedia ini sangat-sangat mudah dalam bentuk cash maupun cashless. Jika pengguna menggunakan metode pembayaran cash, dapat memanfaatkan fitur seperti top up melalui Alfamart maupun Indomart dan memiliki fitur pembayaran cashless dengan berbagai mitra seperti OVO, kemudian ada Livin dari Bank Mandiri dan sebagainya, sehingga mempermudah transaksi yang dilakukan pada Tokopedia. Namun untuk mengenai fitur, di Tokopedia ini memiliki salah satu kelemahannya yang menurut kami kurang simpel dalam pembuatan UI maupun UX pada aplikasi Tokopedia, terutama pada aplikasi mobile. Jika diperhatikan secara saksama, tampilannya kurang simpel dan masih terlalu banyak button yang terlihat kaku. Mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi dan sebagai masukan untuk menjadikan UI maupun UX-nya lebih baik lagi. Namun secara keseluruhan, sistem yang ditawarkan oleh Tokopedia ini sudah sangat baik. Demikian mengenai simulasi dan juga sejarah Tokopedia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.